Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti layar sentuh Samsung Grand Duos baik yang i9060, 9082, 9080 itu sama semua untuk layar sentuhnya seperti itu. Nah, ini seperti ini, di labelnya ada tulisan TS Samsung. TS itu berarti touchscreen Samsung i9082, i9060, i9060i, 9080. Nah, itu ada 3 macam ataupun 4 macam handphonenya. Untuk seperempatnya nih sama. Kalau misalnya layar sentuhnya rusak, tidak bisa disentuh, itu kita ganti ini saja. Ini murah meriah, teman-teman bisa cek di online seperti ini. Saya tidak bisa menyebutkan harga, bisa teman-teman cek. Kalau di online tambah ongkos kirim seperti itu. Ini touchscreen Samsung Galaxy Grand Duos, terserah untuk 9082, 80, 60, 60i itu sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Cukup mudah sekali, tanpa solder ataupun blower. Jadi cukup kita gunakan obeng saja seperti ini. Teman-teman pasti bisa semua untuk di rumah kerjakan. Ini kita tuturkan langsung saja. Ini kondisinya sudah pecah, jadi tidak bisa berfungsi. Di bagian atas sudah pecah. Ini Samsung Grand Duos Neo, Grand Neo Plus seperti itu, 9060i. Ini sudah kita bongkar, kita tutorialkan sedikit saja. Ini baut-baut sudah kita buka semua. Setelah terbuka, SIM card kita lepas, memory card kita lepas, SIM card semua kita lepas, dan bisa langsung kita angkat saja seperti itu. Karena untuk seperempat ini terpisah dengan LCD, jadi cukup murah sekali. Kalau misalnya ada kerusakan bisa kita ganti ini saja. Karena handphone ini cukup lama, keluarannya itu mungkin sekitar 5 tahun yang lewat. Tapi kalau misalnya hanya sekedar layar sentuh ataupun tidak disentuh saja, saya kira sayang sekali untuk kita tidak perbaiki. Namun kalau misalnya kita perbaiki di tukang servis handphone, mungkin biaya akan menjadi bengkak sekitar 150-an. Itu lumayan kalau misalnya kita bisa perbaiki sendiri dengan modal sekitar 30.000 tambah ongkos kirim kalau misalnya beli di online seperti itu. Ini kita lepas, semua kita lepas baut, gunakan tangan saja, kuku. Kemudian biasanya pada saat membongkar nyangkut di bagian dekat SIM card ini. Jadi kita lepas saja, kita dorong. Setelah itu bisa kita langsung copot seperti ini. Nah, ini setelah selesai kita copot. Untuk memori fleksibel volume kita lepas, kita copot. Fleksibel on off juga kita lepas, takutnya nanti putus, kita lepas saja. Kalau misalnya masih nempel sudah kita lepas. Ini adalah fleksibel LCD, kita lepas juga, tidak apa-apa. Ini ada fleksibel kamera, kita lepas juga. Nah, ini fleksibel kamera. Ini ada fleksibel untuk headset, kita lepas juga karena nyangkut seperti itu. Nah, kalau misalnya 9082 biasanya ada nada deringnya ini menempel di bagian sini, jadi kita bisa lepas seperti itu. Karena ini 9060i, ya nada deringnya nempel di koper seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak ada nada dering, langsung saja kita ganti nih seperti ini. Ini speaker nada, ataupun pada saat di loudspeaker kan ini yang berfungsi, ataupun mendengarkan musik ini juga yang berfungsi, ataupun pada saat panggilan video kalau kita tidak bisa mendengar ini yang berfungsi. Jadi kita bisa ganti ini. Itu bedanya kalau misalnya 9082 dia nempel di bagian sini untuk nada dering. Ini langsung ke permasalahan, ini kita lepas, baru kita angkat semua ini. Angkat semua. Hati-hati untuk speaker, ini harus kita lepas juga karena di solderan. Kita angkat. Kalau misalnya masih nyangkut bisa kita congkel sedikit, jangan langsung ditarik, takutnya ini putus fleksibelnya. Ini sudah selesai seperti ini. Kita bisa lepas untuk layar sentuhnya. Layar sentuh biasanya nempel di bagian sini. Nah, ini dia nempel di LCD, jadi kita menggunakan kuku saja untuk melepaskannya. Ini angkat saja ini. Nah, inilah layar sentuhnya.
layar sentuh yang di bagian kabelnya ini. Nah, ini masuk di lubang. Jadi kita lepas untuk LCD. Kalau misalnya LCD nya kita langsung lepas semua tidak masalah. Kita gunakan plastik seperti plastik aqua, plastik air mineral. Ini kebetulan kita ada plastik seperti ini, botol mineral, bisa kita congkel sedikit seperti ini. Nah, ini sampai lepas seperti itu. Karena terpisah jadi kita congkel saja terpisah seperti ini. Nah, ini kita potong seperti ini. Jadi LCD dan ini langsung otomatis terpisah. Karena ini sudah kita lepas, jadi cukup mudah sekali. Ini sudah selesai. Ini ada tombol home-nya. Tombol home kita amankan dulu. Kemudian kita tarik. Karena ini muncul sedikit seperti ini. Kita lepas. Kalau nyangkut kita rapikan. Bisa juga langsung kita potong, bisa. Nah, ini sudah selesai. Sebelum pemasangan yang original ini, sebelum kita lepas untuk plastiknya, kita tes terlebih dahulu. Kita pasang. Ini tidak perlu menggunakan lem LCD, cukup lepas lemnya saja, tidak ada lem lagi. Ini kita pasang tombol home. Itu. Kemudian kita pasang di tempat LCD yang lama seperti yang nah, ini langsung saja. Ini sorry, di depan ada yang jual somai kayaknya, manggil-manggil karena anak kita biasanya sering somai, jadi agak keras dia pukulnya. Ini kita lepas, kita angkat dikit sambil kita dorong sampai garis di layar sentuh dengan garis yang di LCD itu lurus, baru kita kunci, kita tekan. Nah, sudah selesai untuk pemasangan. Ini belum kita pasang, untuk tes saja dulu. Siapa tahu ini tidak berfungsi untuk layar sentuh, bisa kita komplain kalau belinya di offline. Tapi kalau online mungkin agak repot kita beli, misalnya tidak berfungsi. Itu ada perjanjian sedikit, mungkin lama makan waktunya. Tapi kalau offline cepat. Ini volume nanti saja kita pasang. Ini speaker nanti, yang penting LCD saja dulu kita pasang seperti itu, karena dia menempel di LCD. Nah, ini on off tadi kita lepas, tadi kita tes dulu, pasang lagi karena ini on off baru. Kita buka. Nah, ini ada garis putih dan garis kuning di papan mesin. Kita luruskan, kita tekan, sudah lurus garis putih dan garis kuning, baru kita kunci. Itu menandakan cara pemasangannya. Dan kita pasang baterai, kita hidupkan, tes. Ini untuk pengetesan untuk kerja daripada layar sentuh berfungsi atau tidak seperti itu. Nah, ini Samsung Galaxy Grand Neo Plus 9060i dengan serinya seperti itu. Ini untuk pemakaian sama semua. Ini kita tes dulu. Kalau misalnya mau beli online, coba-coba teman-teman cari juga touchscreen Samsung Galaxy Grand Duo. Ini 9082 sama, 9060i, 9060 biasa sama, 9080 itu sama untuk layar sentuhnya. Ini karena habis dia reset. Nah, ini berfungsi. Berikutnya saja kita cek, kayaknya ini sudah normal. Tidak sekarang, berikutnya kita cek dulu untuk tombol QWERTY apa berfungsi. Iya, kayaknya sudah bagus semua. Jadi kalau dikira sudah bagus, berfungsi dengan sempurna, pemasangan sudah sempurna, tombol reset berfungsi. Oke. Jadi sudah selesai 9060 ini habis ya reset. Nah, untuk mengetesnya kita tombol angkat sedikit satu menu, kita tahan, kita bawa jalan-jalan. Nah, ini kalau dia mengikuti jari kita berarti tidak ada yang terputus. Untuk layar sentuhnya berarti berfungsi seperti itu. Ini untuk cara mengetesnya adalah seperti ini, bisa juga ataupun masuk di tombol QWERTY. Kalau ini malah lebih berfungsi seluruhnya, di mana jari kita bergerak di situ dia mengikuti, berarti normal seperti itu. Ini sudah cukup untuk pengetesan saja.
Selanjutnya kita akan pasang secara permanen karena ini sudah berfungsi dengan sempurna seperti itu. Ini langsung kita matikan saja. Ini tadi kita pasang, kita lepas. Ini tidak kita pasang, ini LCD kita lepas lagi dulu. Ini mesin kita angkat dulu karena kita mau melepas layar sentuhnya. Ini kita buka dulu. Ini langsung kita lepot. Ini hati-hati karena ini mau dipakai lagi karena masih bagus. Jadi kita akan melepas. Ini kita lepas semua saja dulu menggunakan apa yang kira-kira cukup. Ini congkel sedikit, jangan dicongkel. Nah, ini sudah lepas saja. Nah, kemudian kita tarik keluar. Hati-hati untuk LCD dan soket di bagian lubangnya, jangan sampai tertarik ataupun putus. Ini sudah aman. Ini tombol home tidak terjatuh. Ini kita bersihkan dulu. Kalau misalnya ada debu ataupun bercak tangan, bisa kita gunakan bekas isolasi putih, kita tempel, kita tarik seperti itu. Bisa gunakan isolasi kertas juga bisa, kita tempel kemudian kita tarik seperti itu. Ini sudah selesai pengetesan tadi. Selanjutnya lakukan pemasangan secara permanen. Ini tidak perlu kita lem lagi karena sudah ada lem bawaan daripada layar sentuhnya. Ini kita lepas saja. Kita cari plastik supaya mana yang enak. Nah, di sini kayaknya ada. Ini ada lem. Jadi plastiknya kita lepas, otomatis lemnya akan terlihat. Nah, ini sudah. Ini plastik pelindung saja. Nah, ini lem kita pegang dan nempel, jadi tidak perlu. Ini stikernya kita lepas sedikit supaya tidak menyentuh, biar rapi saja. Kita lepas jadi tidak ada segelnya lagi. Kita bisa kita langsung pasang. Tombol home kita rapikan dulu, tombol home nya kita paskan. Nah, tombol home ini di sini sudah ada penguncinya. Jangan terbalik karena posisinya ini coakannya agak beda lubangnya. Nah, ini lubang. Nah, jadi jangan salah, jadi agak seperti mangkok. Ini salah kan. Nah, seperti itu, jadi agak seperti mangkok. Ini sudah selesai, kita masukkan. Ini jangan sampai ada bekas kotor supaya kita rapi. Jadi pada saat pemasangan tidak ada debu ataupun bercak debu di bagian LCD, karena kita mau angkat nanti lemnya akan susah. Ini kita masukkan di lubangnya seperti itu, jangan ragu-ragu. Nah, ini masukkan, paskan. Di bawah ada tombol home, kita paskan juga seperti ini. Kiri kanan sudah lepas, sudah pas. Nah, ini sudah sempurna. Selanjutnya kita ini sudah pas, tidak bengkok-bengkok. Jadi patokan antara speaker atas sama tombol home nya ini. Kalau dia rapi sudah pas untuk kiri kanannya. Ini selanjutnya kita pasang mesinnya. Pasang mesinnya. Handset tadi kita lepas biar enak kita pasangnya nanti. Hati-hati melepas handsetnya. Ada fleksibel, ada lem. Nah, ini belum kita pasang. Kita pasang dulu fleksibelnya. Ini seperti biasa. Ada dua garis yang di LCD di layar sentuh, satu di LCD bagian bawah ada satu. Jadi garisnya kita samakan. Kita masukkan dulu kita buka penguncinya, baru kita masukkan. Nah, ini sudah masuk. Garis sudah lurus, kemudian kita kunci. Seperti itu. Ini sudah selesai penguncian daripada layar sentuh di soketnya yang menempel di LCD. Selanjutnya kita pasang LCD mesin PCB nya seperti itu. Ini sudah selesai, kita pasang LCD nya, kita tekan soketnya, posisinya begini supaya tidak merusak LCD. Nah, sambil ada bunyi klik itu normal. Untuk volume fleksibel kita pasang. Ini untuk penggantian volume sama dengan on off itu hampir sama caranya, tinggal kita beli saja. Ini harganya mungkin sekitar hampir 10.000 toko offline, kemudian online tambah ongkos kirim. Ini sudah selesai. Selanjutnya ini pasang untuk jack handsetnya, dia menggunakan kabel. Kita tekan saja. Kemudian kamera depan, jangan lupa kalau misalnya kotor ada debu bisa kita bersihkan. Di ketombat ada matanya seperti ini. Ini kita tekan saja.
sudah selesai. Nah, di bagian on off, kalau misalnya tidak ada lem bisa kita tambah lem, bisa gunakan lem kertas. Kalau misalnya tidak ada mungkin tidak apa-apa, yang penting pas kita mau menekan on off nya tidak keluar seperti itu. Bisa gunakan nasi aja dulu, bisa tekan tempel seperti itu supaya pas begini, jadi tidak tertekan. Nah, ini kita lepas dulu kuping daripada layar sentuhnya ini. Nah, ini kita copot aja, ini saja, tekan saja sedikit. Nah, ini ada bunyi letak-letak. Nah, dengan lembut itu pasti bisa. Ini kita tes dulu, pasang baterai belum kita baut, takutnya on off nya tidak pas ya. Nah, sudah normal. Kita tunggu dulu untuk on off layar sentuhnya apakah normal berfungsi. Kita tunggu lagi. Ya, sudah masuk menu, kita coba tes. Iya, berfungsi. Kita tes menu, kita bawa lari salah satu menu. Nah, ikut, coba lagi lari. Ya, kita ikutkan lari, masih berfungsi. Ya, sudah selesai. Back sama reset berfungsi semua. Ini sudah kita anggap selesai cara penggantian layar sentuh Samsung Grand. Terserah untuk tipenya itu sama semua. Teman-teman bisa cek di online seperti ini, Samsung Galaxy Grand Duos baik 982 ataupun seri yang lain, sama untuk harganya di toko offline di tempat kita sekitar 30.000 tambah ongkos kirim. Kalau di online seperti itu. Cara pasangnya mudah, cukup obeng saja tanpa lem ataupun yang lain-lain, cukup obeng saja. Sayang kalau tidak kita perbaiki sendiri. Untuk handphone yang nganggur di rumah cuman gara-gara layar sentuh yang rusak, kita bisa perbaiki sendiri. Mungkin ini saja tutorial dari Bang Leri Tutorial. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari segi video, audio ataupun cara penyampaian, kurang berkenan bagi teman-teman. Tapi inilah semaksimal mungkin kita bagikan ataupun kita tutorialkan. Mudah-mudahan sebagai amal jariah bagi kita semua. Kalau bisa berguna, mohon di share-nya, like-nya, dan komennya kalau kurang begitu paham seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sukses.